Sesaat lagi Anda akan menyaksikan indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh Pemirsa indahnya Ramadan, saat forum sidang isbat memutuskan tanggal berakhirnya bulan Ramadan dan mulai masuk 1 Syawal, tak berapa lama kemudian di masjid-masjid menggema takbir yang mengagungkan asma Allah. Momen ini biasanya disebut dengan malam takbiran. Gema takbir terus berkumandang sepanjang malam hingga pelaksanaan sholat Idul Fitri pagi harinya. Pada malam takbiran, berbagai macam kebiasaan dilakukan warga. Yang paling umum adalah menabuh beduk yang terbuat dari kayu dan kulit kambing atau sapi di masjid sambil mengumandangkan takbir. Ada juga warga yang membawa beduk tersebut berkeliling kampung sambil bertakbir. Biasanya tabuhan beduk juga diharmonisasi dengan tabuhan-tabuhan lain, baik dengan memukul kayu beduk, kentongan, atau alat lainnya. Malam takbiran yang menjadi tanda selesainya masa bulan Ramadan dan masuk ke bulan Syawal, saat dimana ibadah puasa dituntaskan selama 1 bulan penuh. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, mengapa setelah selesai melaksanakan ibadah di bulan suci, kita mengumandangkan takbir? Apa makna takbir di momen seperti itu? Pemirsa, program Indahnya Ramadan akan membicarakan soal takbiran tersebut. Tema yang kami angkat dalam kesempatan ini adalah takbiran, ungkapan rasa syukur dan kerendahan hati. Pembahasan tema ini akan dikupas tuntas oleh para narasumber yang telah hadir di studio hari ini. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indahnya Ramadan kita bertemu. Saya Hilbram Dunar kembali hadir bersama-sama dengan Anda dan juga guru-guru kita di sini ada Kiai Sumarno. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Azhari, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan guru kita Gusan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau melihat tayangan tadi, hati kita merasa sangat tenang, nyaman, damai, bahagia. Takbiran sudah dimulai. Iya. Nah, bicara soal takbiran ini menarik untuk kita bahas. Sebenarnya inti dari takbiran itu apa sih? Essence-nya, saripati dari takbiran itu apa dan bagaimana kita harus menyikapinya? Gus, mungkin bisa memulai Gus. Takbiran adalah ekspresi kebahagiaan setelah melampuh selama 30 hari kita berpuasa. Ya. Takbiran itu di dalamnya ada mengagungkan asma Allah di dalam rangka untuk menyampaikan bahwa aku telah melampaui ujianmu ini ya Allah. Maka kaulah yang maha besar, aku kembali kepadamu dan kita puji namamu. Ya. Nah, saya melihatnya bahwa fenomena takbiran yang beraneka ragam ini adalah bentuk semangat yang harus kita apresiasi. Walaupun memang kenyataannya di negara asal Islam itu malah tidak ada hal seperti ini. Di Arab nggak ada takbiran? Tidak ada takbiran-takbiran seperti di jalan, kayak gitu tidak ada. Tapi yang takbirannya ada di masjid. Ada di masjid masing-masing dan juga tidak seramai seperti halnya di Indonesia. Karena memang jumlah penduduk di Mekah atau di Saudi kan tidak sebanyak di Indonesia. Tetapi mungkin dampak dari kesuksesan dakwah dari Sunan Kalijogo, dari Sunan Wali Songo dan sebagainya, membuat kebanggaan dan juga membuat semangat keislaman itu sangat tinggi sekali. Nah, kadang-kadang kebanggaan itu kalau misalnya kita tidak atur dengan baik bisa jadi offset. Nah, itu dia. Bisa jadi sesuatu yang mungkin melampaui dari apa yang seharus dari esensi sebenarnya. Sehingga takbirannya sedikit, tabuhannya yang banyak. Nah, ini kan kadang-kadang ini mungkin yang saya katakan offset mungkin ini seperti itu. Tetapi apakah itu harus kita larang? Kita arahkan, jangan dilarang. Karena jangan sampai di balik takbiran tersebut kita malah menjadi orang yang sombong, malah hanya berpesta-pesta, mengganggu kepentingan orang lain. Nah, Kiai mungkin bisa dijelaskan. Jadi supaya kita tetap bisa merasakan kerendahan hati, bersyukur di dalam takbiran ini bagaimana? Sebelum saya jawab, saya ingin sampaikan dulu ada satu hadis baginda Rasul tentang malam takbiran. Oh ya. Khamsu layalin yustajabu fi du'a.
bahwa malam takbiran itu adalah salah satu di antara 5 malam yang malam itu adalah merupakan malam ijabah kita berdoa. Karena itu setiap wilayah dan kultur, wilayah itu memiliki kultur yang berbeda. Di kita, karena kulturnya adalah yang sudah dibangun oleh para wali, bagaimana merubah dari kultur Hinduisme, animisme, menjadi kultur Islamisme, disitulah membuat warna. Cuma sayangnya tadi jangan sampai dia offset. Ya. Bagaimana caranya? Jangan pun kita larang orang lagi senang. Tapi yang penting bagaimana kita mengarahkan. Bukan dia kita larang tuh dia gembira. Iya, gembiranya boleh. Boleh, tapi kita arahkan deh. Iya. Mari kita rame-rame ke masjid. Makanya saya sering mengadakan satu seremoni ketika ada waktu malam takbiran. Begitu pas akhir Ramadan, yuk kita buka bareng-bareng di masjid, di musola. Kita buka bersama. Jelaskan maknanya. Ya, jelaskan maknanya sampai kita mengucapkan takbir. Setelah itu kita kirim doa untuk kepada para arwah kubur orang-orang tua kita, saudara kita. Sebab itu malam ijabah. Masing-masing kita doa, kita bacakan Fatihah yang sebisa kita. Dipimpin dengan ustadz dan macam-macam. Lalu sama-sama kita takbiran sampai jam 9, jam 10. Setelah itu kita makan bareng-bareng. Kita lanjut lagi dengan sholat tasbih. Bersama-sama kita takbiran lagi sampai menjelang waktu subuh. Andaikan yang namanya Pak, nanti saya nggak kebagian sholat Idul Fitri. Sholat itu sunnah. Iya. Tapi insya Allah sekarang udah nggak offset lagi nih takbiran. Nah, gimana? Iya, karena yang mukul beduk udah nonton makna di balik takbir di indahnya Ramadan. Amin. Karena dijelasin tadi nih sama Gus dan Kia. Tapi dulu Ustadz waktu masih kecil, saya termasuk. Ya gitu-gitu juga. Termasuk ikut perlombaan. Iya. Saya dengar ceritanya coba Ustadz. Kita harus masuk ke esensi dulu ya. Takbir itu diambil dari kata kabbara yukabbiru takbiran. Maknanya membesarkan. Jadi takbir itu ada syariatnya. Walitukabbirullah. Al-Quran yang suruh besarkanlah Tuhan, agungkanlah Tuhan. Takbirnya syariat, takbirannya tradisi. Ulama kita pinter digabung antara tradisi dengan syariat. Difestivalkan. Masya Allah, luar biasa. Maka esensi dari takbir itu apa? Apa esensinya? Membesarkan Tuhan, mengkerdilkan diri. Jangan sampai kita berteriak takbir, ternyata ada keakuan di balik kalimat itu. Jangan sampai kita meresonansikan kalimat takbir, tapi ternyata ada tendensi politis yang lebih besar di balik kalimat itu. Politis? Retoris, politis, apapun itu. Ada orang yang takbir, Allahu Akbar. Tapi di balik itu ada ego yang lebih tinggi, lebih jumawa di balik kata takbir itu sendiri. Nah, karena itu Ibn Athaillah As-Sakandari menjelaskan dalam Al-Qasad Al-Mujarrad. Dia bilang, kalau kita sadar makna dari kata Allah, betapa kecilnya kita. Subhanallah. Jangan sampai ada takabur di balik takbir. Ada takabur di balik takbir. Oke. Ya, maksudnya jadi, bagaimana, Gus? Maksudnya apa namanya yang disampaikan tadi Ustadz tadi itu kan bukan hanya di saat takbiran saja. Banyak sekali fenomena-fenomena ketika memperjuangkan sesuatu, kita menggunakan takbir sebagai apa namanya media untuk menyemangati yang lain. Mestinya kan setelah Allahu Akbar itu sami Allahu liman hamidah, bukan Allahu Akbar lempar batu. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Nah, kembali lagi kepada takbiran agar kita menjadi manusia yang bisa memahami tentang konsep takbiran itu sendiri, bahwa esensi takbiran adalah membesarkan nama Allah, mengagungkan nama Allah agar kita memposisikan diri bahwa kita ini kecil. Nah, mungkin yang kita bicarakan adalah bagaimana takbiran ini agar bisa mengena di dalam diri kita, bukan menjadi sebuah kebisingan yang mungkin bagi orang lain yang tidak sepaham dengan kita menjadi sebuah gangguan. Maka kita harus atur dengan baik. Maka panitia-panitia ketika mengadakan kegiatan yang sifatnya tidak jauh dari kata takbiran, maka jangan juga melakukan aktivitas yang jauh dari takbiran itu sendiri. Kiai, berarti kalau kita dalam atau pada saat takbiran mengganggu orang lain lalu ditegur, kita harus malah sadar, jangan marah ya Kiai? Semestinya, kadang-kadang kan lebih banyak di antara kita, ini kan lagi malam takbiran. Yang saya agungkan kan asma Allah. Nah, lahirlah yang dikatakan tuh, egonya yang dia tunjukkan, bukan Allah yang dibesarkan. Makanya dengan kata kalimat kabbar yukabiru takbir, malam takbiran saat kita mengagungkan asma Allah.
lihat diwujudkan ketika kita sholat takbir, kita angkat tangan Allahu Akbar. Kita lepaskan semuanya. Sikap angkat tangan itu kan mengkerdilkan. Cukup Angkat minta tangan, ampun, lepas, gitu kira-kira tuh. Iya. Cukup Allah. Saya nggak ada daya nih. Iya. Lepas nih. Iya. Bukan pakaian kita, bukan kesombongan kita, bukan kearoganan kita, bukan harta kita yang kita agungkan. Sekarang kan terbalik. Dia katakan tadi dengan kalimat takbir, diucap takbir Allahu Akbar, begitu ditegur emosi dia. Marahan dia. Allah Akbar begini. Malah begini. Bukan begini. Malah lebih parah lagi, habis takbir malah dia merusak orang. Iya. Merusak barang orang, mencami-sambitan. Nah akhirnya kalimat takbirnya hanya untuk digunakan apa? Membuat kata itu alim. Inilah yang sekarang terjadi. Agungkan asma Allah, besarkan nama Allah yang lepaskan segala-galanya. Jangan kita berorientasi buat jabatan. Ingat. Iya. Jangan kau Ramadan silaturahmi tetek bengek hanya untuk mendapatkan dukungan. Awas. Iya. Saya kasih tahu nih. Tahan dulu Kiai, kita lanjut sebentar lagi nih. Dukungan seperti apa? Karena saya akan masuk ke dalam takbir ini sendiri sebenarnya setelah kita kupas ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita bahas di dalamnya. Seperti apa? Kami akan segera kembali.